Jadi bagi saya wajar seorang Menteri Purbaya mencapai rekor menteri yang tercepat untuk didesak mundur oleh rakyat. Karena apa? Karena perilakunya sendiri, karena tidak bisa menjaga lisannya, dia maupun anaknya. Kita tinggal tunggu saja apakah seorang Purbaya Yudi Sadewo ini benar-benar bisa membuat ekonomi kita membaik, membuat kesejahteraan ini tumbuh seperti yang diharapkan. Apakah Purbaya Sadewo ini bisa menangkap ekspektasi dari Presiden Prabowo untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%? Tapi jujur saya skeptis. Kita tunggu saja perkembangan seperti apa, tapi ini pembelajaran yang baik agar seseorang siapapun dia untuk menjaga lisannya di ruang publik. Jangan meremehkan rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Jangan lupa sebelum mengikuti opini saya, Anda berkenan untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and komen. Dukungan Anda sangat bermanfaat bagi kami dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, masih membahas tentang kontroversi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewo. Lulusan elektro dari ITB angkatan 83 ini menuai kontroversi yang luar biasa dari masyarakat hanya sekian jam setelah dia dilantik. Bahkan satu hari hanya 24 jam setelah dia dilantik, bahkan kurang dari 24 jam dia didesak mundur oleh mahasiswa, khususnya dari BEM UI. Kenapa seorang Purbaya Yudi Sadewo didesak mundur? Memang sangat beralasan, karena orang ini terlihat arogan, songong, kontroversial, dan mempunyai modus yang sama dengan para pejabat-pejabat yang asal bunyi, membuat statement yang tidak dipikir dulu, kemudian menuai kontroversi, viral, lalu minta maaf sekaligus klarifikasi. Ini modus usang. Juga sama terkait dengan anaknya, Yudi Sadewo. Ini juga anak kecil yang menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, anak itu kan produk dari parenting system di keluarganya. Mengapa anak seorang pejabat tinggi mempunyai perilaku yang sangat arogan? Ya mungkin sedikit banyak ikut ayahnya yang merasa, oh saya dipilih presiden karena jago. Ada ucapan-ucapan Yudi Sadewo yang sangat-sangat menyinggung perasaan dan gegabah. Dikatakan bahwa ayah saya berhasil melengsarkan agen CIA yang menyamar jadi menteri. Ini tidak bisa dinafikan, yang dimaksud adalah Sri Mulyani. Kemudian dia membuat klarifikasi. Klarifikasi tidak ada rasa bersalah dalam dirinya. Permintaan maafnya pun hanya basa-basi. Dikatakan itu bukan Sri Mulyani. Lalu siapa menterinya? Jangan membohongi publik. Jadi ini yang membuat kita tuh geram gitu. Dia katakan dia hanya bercanda, itu kata teman-teman saya, untuk Ternak Mulyono. Nah, masalah Ternak Mulyono itu mengarah pada Presiden Jokowi, menghina lagi. Jadi ini memang keluarga bermasalah menurut saya. Keluarga yang terlalu banyak mendapatkan privilege sehingga tidak bisa menempatkan dirinya, tidak menjejak pada persoalan realita yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya. Mungkin dia memang hebat, dia jago kripto, dia
bisnis investasi sejak SMA misalkan. Tidak peduli. Kehebatan seseorang dalam bisnis, kepintaran seseorang harus dibarengi dengan etika dan moral yang baik. Kalau di ruang publik saja Purbaya maupun anaknya sudah berani membuat kontroversi seperti ini, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kita dengan perilaku Mario Dendi, anak Rafael Alun waktu itu. Ya hampir sama kurang lebih. Kalau Mario Dendi diekspresikan dengan kekerasan yang mengabaikan korban anak-anak sebayanya. Karena merasa anak orang kaya, dapat privilege, meskipun akhirnya karena ulah Mario Dendi runtuhlah keluarga itu dan ditelisik kan, ayahnya juga masuk penjara. Nah, anak Purbaya ini yang bernama Yudo Sadewo ini mungkin tidak belajar dari kasus Mario Dendi. Saya tidak mengatakan bahwa semua anak pejabat seperti itu, tidak. Tapi saya soroti khusus tentang perilaku Yudo Sadewo. Ini luar biasa. Kalau kita membaca berita hari ini, itu semuanya tentang kontroversi Yudo Sadewo. Bukan hanya sekedar mengomentari ayahnya berhasil jadi menteri dan melengsarkan agen CIA yang menyamar jadi menteri, tapi ada postingan-postingan terdahulu yang mengatakan orang miskin itu mempunyai jiwa rasis, orang miskin itu punya mental pengemis, orang miskin itu selalu memancing kerusuhan. Ini stereotip anak yang tidak berjejak dalam kenyataannya, tidak mempunyai empati sosial. Setinggi apapun dia, apalagi dia adalah seorang pejabat, tidak bisa dia melakukan narasi seperti ini. Jadi bagi saya wajar kalau seorang Purbaya didesak mundur karena perilaku yang bersangkutan maupun anaknya tidak layak dan tidak proper menjadi panutan. Apalagi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu ucapannya adalah, kalau dalam bahasa Jawa, idu geni. Ludahnya itu ludah api. Kenapa? Ucapan seorang Menteri Keuangan itu akan mempengaruhi pasar, mempengaruhi investasi, mempengaruhi klaim bisnis, mempengaruhi minat seseorang untuk berbisnis, dan mempengaruhi rakyat. Optimisme seorang Sadewo yang akan meningkatkan ekonomi kita pertumbuhannya 6-7%, itu masih omon-omon, masih wacana, belum tentu bisa. Karena kalau lihat rekam jejaknya, dia selalu berada di awang-awang. Tidak pernah menjejak di bumi, tidak pernah berinteraksi dengan rakyat kecil. Mungkin karena dia pintar lalu sukses berhasil menjadi pejabat, itu kemudian mempengaruhi psikologi pengasuhan terhadap keluarganya, dan terbukti anaknya seperti itu. Kita punya hak sebagai rakyat untuk menggugat geram terhadap perilaku anak pejabat, karena seorang pejabat kehidupannya itu ditopang dari keringat rakyat berupa pajak. Jangan main-main dengan rakyat. Rakyat itu yang mempunyai kedaulatan tertinggi di negeri ini. Jadi Sadewo ini, ya Sadewo Brothers atau Sadewo Family ini memang kontroversi itu. Saya heran juga Pak Prabowo, mengapa timnya tidak memberikan masukan kepada Presiden tentang rekam jejak dari seorang Purbaya Yudi Sadewo plus keluarganya seperti apa. Hanya mungkin Pak Prabowo terpesona dalam sarasehan ekonomi bulan April yang lalu, dia sebagai ketua di komisioner LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, mungkin langsung terpesona. Belum tentu. Dia belum pernah bersentuhan dengan ekonomi makro. Dia hanya bangga menjadi pemain pasar 15 tahun, menjadi ekonom. Yang menjadi ekonom lebih dari 15 tahun banyak sekali. Tapi tidak sejumawa seorang Purbaya. Anak muda yang sukses
dengan bisnis apapun, hasil keringat sendiri, itu banyak sekali. Tapi tidak ada yang sesongong Yudha Sadewo ini. Jadi bagi saya wajar seorang Menteri Purbaya mencapai rekor menteri yang tercepat untuk didesak mundur oleh rakyat. Karena apa? Karena perilakunya sendiri, karena tidak bisa menjaga lisannya, dia maupun anaknya. Kita tinggal tunggu saja apakah seorang Purbaya Yudha Sadewo ini benar-benar bisa membuat ekonomi kita membaik, membuat kesejahteraan ini tumbuh seperti yang diharapkan. Apakah Purbaya Sadewo ini bisa menangkap ekspektasi dari Presiden Prabowo untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%? Tapi jujur saya skeptis melihat perilaku atau personality yang bersangkutan, yang konon dulu memang terkenal agak sedikit arogan, sombong, overconfidence, karena itu tercermin juga pada perilaku anaknya. Jadi kalau di ruang publik anak bapak seperti ini, saya tidak bisa membayangkan seperti apa perilaku mereka, tindakan mereka, lisan mereka di ruang nyata. Kita tunggu saja perkembangan seperti apa, tapi ini pembelajaran yang baik agar seseorang siapapun dia untuk menjaga lisannya di ruang publik. Jangan meremehkan rakyat, jangan meremehkan seolah-olah rakyat miskin itu selalu rasis, mental pengemis dan sebagainya. Itu menyakiti rakyat yang kebetulan tidak mendapatkan privilege sehebat Yudha Sadewo seperti itu. Dan seorang menteri harus dituntut untuk membuktikan ucapannya, bukan sekedar omong-omong aja. Jangan sampai pergantian menteri yang disorot publik dunia ini akhirnya sia-sia dan kita menghabiskan waktu untuk memilih seorang bendahara negara yang salah. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mempunyai empati kepada Presiden Prabowo yang ingin benar-benar menyerap aspirasi rakyat, tapi kalau pilihannya sekualitas Purbaya Yudha Sadewo ini, jujur saya skeptis. Jangan-jangan Presiden Prabowo tidak mendapatkan masukan yang benar dari orang-orang terdekatnya terhadap sosok dan rekam jejak calon menteri plus keluarganya seperti apa, perilakunya di ruang publik seperti apa. Jangan sampai seorang menteri itu yang sejatinya membantu presiden justru akan menjadi beban bagi presiden. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.